Jangan tutup matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lambat Tilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Kali ini saya punya sebuah cerita dari seorang suster atau perawat rumah sakit yang melakukan jaga malam. Rumah sakit ini bernama Rumah Sakit Karya Bakti, berdiri sejak tahun 1972 di pinggiran sebuah kota. Dulu rumah sakit ini sangat ramai dan menjadi rujukan utama warga sekitar. Namun setelah gempa hebat di tahun 2006, sebagian besar bangunannya rusak parah. Beberapa lantai termasuk lantai 4 ditutup untuk umum karena struktur bangunan yang dinilai berbahaya. Anehnya, meski lantai tersebut tak lagi digunakan, banyak petugas malam yang mengaku mendengar suara langkah kaki, tangisan, bahkan jeritan dari lantai itu. Setelah direnovasi secara parsial, rumah sakit kembali dibuka, tapi hanya sebagian area yang digunakan. Malam hari menjadi waktu yang paling dihindari para staf medis. Banyak perawat dan suster yang memilih pindah kerja karena tak kuat menghadapi kejadian-kejadian aneh. Sampai pada akhirnya datanglah seorang suster muda bernama Rati, lulusan akademi keperawatan yang baru saja lulus. Karena kesulitan ekonomi dan ingin cepat bekerja, Rati menerima penempatan shift malam tanpa banyak tanya. Bahkan saat ditugaskan di rumah sakit yang sudah terkenal angker itu. Penasaran dengan kisahnya? Jangan kemana-mana, check it out. Kisah ini diawali pada suatu malam, jam sudah menunjukkan pukul 23.45. Suara sepatu karet suster Ratih menggema pelan di lorong kosong rumah sakit. Udara terasa dingin menusuk meski ventilasi tak begitu besar, teman-teman. Senter kecil di saku seragamnya menjadi teman paling setia ketika lampu lorong berkedip-kedip dan mati total. Ini hanya rumah sakit tua, jangan takut Ratih, gumamnya pelan berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tugas pertamanya malam itu sederhana, memeriksa stok peralatan di rumah sakit bekas ICU lantai 4 yang katanya masih digunakan sesekali untuk menyimpan barang. Ia diberi kunci dan peta lokasi karena lift menuju lantai 4 sudah tidak berfungsi lagi. Rati harus naik tangga darurat yang sempit dan berdebu, teman-teman. Pada saat kunci pintu tangga dimasukkan, terdengar suara aneh seperti desahan panjang. Rati menoleh, lorong gelap itu tetap diam. Ia kembali melangkah, tapi setiap anak tangga yang diinjaknya semakin membuat langkahnya berat. Seolah-olah ada yang mengikuti dari belakang, tapi setiap ia menoleh tidak ada siapapun di belakang. Begitu Rati sampai di lantai 4, dia mencium aroma yang sangat kuat, bau kapur barus bercampur amis. Ia menyalakan senternya. Debu tebal bercak noda kecoklatan di lantai dan tempat tidur berkarat menambah kesan angker tempat itu. Tapi yang paling membuat jantungnya hampir berhenti, salah satu tempat tidur bergerak sendiri. Rati terdiam, tangannya gemetar, kemudian terdengar suara lirih seperti nafas berat dan kasar dari balik tirai tempat tidur tersebut. Ada yang butuh pertolongan. Suara itu seperti datang dari tenggorokan seorang yang berdarah. Dengan penuh rasa takut, Ratih mengangkat tirai perlahan. Dan ternyata di sana kosong, tidak ada siapapun. Namun ketika ia menoleh ke pintu, sosok putih berdarah dengan wajah setengah terbakar berdiri tepat di belakangnya. Dan sosok itu tersenyum dengan sangat menakutkan, teman-teman. Rati ingin berteriak, tapi suaranya seolah tidak bisa keluar dan tidak mengeluarkan suara. Tubuhnya kaku. Sosok putih dengan wajah hangus itu menatap tajam ke arahnya, lalu mengucapkan kalimat lirih yang membuat Rati cukup ketakutan. Jangan tutup matamu.
Sekejap kemudian lampu lorong lantai 4 menyala kembali. Sosok itu lenyap seolah tak pernah ada, teman-teman. Nafas Ratih memburu. Ia berlari turun tangga tanpa berpikir. Dan ia pun meninggalkan buku catatan, senter, bahkan kunci ruangan. Di bawah, ruang jaga malam kosong. Tak ada satupun petugas lain. Bahkan satpam yang tadinya menyambutnya di gerbang tidak ada di pos. Telepon rumah sakit mati. Tak ada sinyal di ponselnya, semua menjadi sangat sunyi. Ratih pun akhirnya mencoba menenangkan diri di ruang perawat. Ia berpikir mungkin tadi hanya halusinasi akibat stres saja. Tapi saat membuka laci untuk mencari obat penenang ringan, ia menemukan berkas rekam medis usang. Di sanalah tertulis nama pasien dengan nama Rini Kartikasari, lengkap dengan tahun masuknya pada 2005, status meninggal di ICU lantai 4 dengan akibat meninggalnya luka bakar akibat ledakan tabung oksigen. Catatan akhir, pasien sempat mengigau dan meminta agar suster tidak menutup matanya. Ratih menutup map itu dengan tangan gemetar. Itu bukan halusinasi. Beberapa menit kemudian terdengar dering bel pasien dari kamar 405, ruang yang katanya sudah lama kosong. Dengan senter baru dan langkah pelan, Ratih berjalan menuju kamar 405. Suara bel masih berbunyi terus-menerus, tak henti-henti. Tapi ketika pintu dibuka, ruangan itu kosong, tapi di atas tempat tidur tergeletak seragam suster yang sama persis dengan yang dikenakannya, namun penuh bercak darah, teman-teman. Tiba-tiba cermin di ruangan itu berembun, padahal suasana dan suhu di ruangan itu biasa saja. Dan dari embun itu perlahan-lahan muncul tulisan, "Kamu menggantikan tugasku." Tiba-tiba suara jeritan menggema dari lantai atas. Jeritan seorang perempuan memanggil-manggil, "Tolong aku, suster, aku belum mau mati," ungkapnya. Rani menahan napas. Jeritan dari lantai 4 kembali terdengar, semakin nyaring dan penuh rasa putus asa. Meski ketakutan, sesuatu dalam dirinya mendorong untuk kembali ke atas. Mungkin ada seseorang atau mungkin ada kebenaran yang harus ia ungkap malam itu juga. Ia pun naik tangga perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah udara semakin pekat. Saat tiba di lantai 4, cahaya lampu di lorong menyala sendiri satu persatu seperti menyambut kedatangannya. Lorong tampak berbeda, teman-teman. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Dindingnya bersih, lampu pun terang, dan tempat tidur tertata sangat rapi, seolah waktu telah berputar kembali ke masa rumah sakit ini masih hidup. Ratih menyadari ia sedang masuk ke masa lalu. Dari ujung lorong terdengar suara isak tangis. Ratih berjalan menghampiri sebuah kamar dengan label ICU 4B. Dan di dalamnya seorang perempuan terbaring, tubuhnya penuh luka bakar. Suster lain berdiri di dekatnya. Suster itu terlihat persis seperti dirinya. Ratih hanya bisa berdiri tertegun menyaksikan kejadian itu. Pasien terbakar itu menggenggam tangan suster dan berucap, "Jangan tinggalkan aku, jangan tutup mataku, aku belum mati." Tapi suster itu melepaskan tangan pasien dan menutup kedua matanya secara perlahan. Seketika suasana berubah, dinding lorong menghitam, lampu padam, dan Ratih terlempar kembali ke realita. Namun kali ini ia tak sendiri. Sosok perempuan terbakar bernama Rini berdiri di depannya. Wajahnya hancur, matanya merah, dan tubuhnya mengeluarkan bau daging hangus. "Kenapa kau tutup mataku?" katanya penuh amarah. Ratih menangis, teman-teman. Ia berlutut dan memohon, "Maafkan aku tidak tahu, aku hanya menggantikan shift malam ini. Aku bukan suster itu," ungkap Ratih. Rini menatap Ratih cukup lama lalu berkata, "Kalau begitu kamu yang akan menemaniku sekarang." Lampu padam, teriakan Ratih menggema. Tiba-tiba suara menjadi hening. Pada pagi harinya tim jaga pagi menemukan semua berjalan normal. Tapi suster Ratih hilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah senter, kunci ruang ICU, dan seragam
yang berlumur darah di kamar 405. Dan semenjak saat itu lantai 4 kembali dikunci permanen. Namun setiap malam dari ruangan tersebut terdengar suara langkah kaki dan seorang suster berbisik, "Aku belum selesai bertugas."